Selamat malam teman-teman. Saya punya janji nih untuk mengupdate hasil penggantian cacing dengan kuning telur. Kemarin ada dapat satu, saya mencoba dari hari ketiga telur. Kemudian sesuai dengan petunjuk dari Bang Rido. Tapi waktu itu saya tanyain lagi ke Bang Rido, ternyata kalau misal satu periode butuh sekitar sampai 90 telur. Yang jadi tantangan pemberian pakan di telur itu menurut saya harus sedikit rajin sama kejelian ke air. Kemudian ya kalau misal saya bayangin hari kedua ketiga pasti harus waktu hampir 3 kali, belum lagi harus apa istilahnya merebus telur. Yang otomatis waktu itu saya hanya satu kolam ini yang dipakai telur, jadi satu yang pakai telur, ini ada 5 kolam lain saya pakai cacing sutra, karena waktu itu saya udah terlanjur pesan cacing sutra. Saya mengakui belum pengalaman memakai telur, dan akhirnya ini dia seperti ini nih. Ini si anakan lele, jadi berangsur-angsur berkurang. Entah bocor kolamnya atau karena kematian. Kemudian saya perhatikan, ya intinya gagal. Percobaan saya memakai kuning telur, saya akui gagal. Ya itu tadi, karena minim pengalaman, baru mencoba. Ini sangat berbeda dengan yang pakai cacing. Ini udah lepas cacing, udah di minggu kedua, masuk minggu ketiga. Jadi perkembangannya otomatis sangat berbeda. Jadi akhirnya saya mengorbankan satu kolam percobaan dengan cacing, dan alhasil tidak bisa saya kuasai. Nah ini dia, kalau ini udah hampir sekarang 20 hari, yang sana udah otomatis hilang. Nah tapi selain itu saya akan berbagi bagaimana sih tipsnya memakai kuning telur. Video ini sebagai lanjutan dari video saya sebelumnya pengganti cacing sutra sesuai dengan masukan dari Bang Rido dari NTT. Nah kemudian dia itu menambahkan sampai istilahnya habis dari komenannya. Kita lihat dulu komenannya, nanti kita simak bagaimana tips-tips dari Bang Rido. Jadi ceritanya dia komen di video yang saya buat tentang pengganti cacing sutra dan bikin kopennya. Oke, terus rebus matang, kemudian ambil kuning telurnya. Putihnya jangan sekali-kali dipakai, dapat mengakibatkan pengendapan pada dasar kolam dan membuat pencemaran air. Kuning telur direbus, kemudian air dan disaring menggunakan saringan santan kelapa dan ditaburkan ke kolam. Jadi bukan ampasnya, tapi yang bercampur air yang udah disaring itu ditaburkan ke kolam. Kemudian hari pertama, hari kedua cukup setengah kuning telur, hari ketiga sampai hari kelima 1 butir, dan hari selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan makan si anak lele. Nah kemudian saya tanya lagi untuk lebih jelas ke dia. Pertanyaan saya yang pertama, tengah telur-telur itu satu kolam atau berapa kolam? Kemudian yang kedua, apakah satu periode berapa habis telur? Kemudian satu periode biasanya menghasilkan berapa anakan? Nah dia menjawab, 1 kali hasil perkawinan dibagi beberapa kolam. Dan kakabannya pada hari pertama juga jangan dikasih kuning telur dulu, baru hari ketiga. Kalau 1 kali hasil perkawinan, kakabannya dijadikan satu kolam besar hari pertama, setengah kuning telur untuk pengenalan makanannya, dan pada hari ketiga cukup 1 butir telur pada pagi harinya, dan malam hari pada hari keempat mulai disesuaikan dengan keinginan makan dari bibit lele dan perlu ditambah atau tidak. Pada hari kelima makanya sudah harus pagi, siang, dan malam, berarti 3 kali ya. Pastikan bibit lele makan kenyang, jangan ada sisa pakan. Dilihat dari warna ampas kuning telur dalam air sudah habis atau belum. Untuk jumlah kuning telurnya tidak bisa dipastikan karena dalam satu periode perkawinan tergantung jumlah indukan atau bobot indukan atau jumlah telur, indukan betinanya, dan kekuatan kawin si jantan. Nah itu berarti fluktuatif, maksudnya tergantung dari pemijahannya. Kalau semua bibit lele sehat dan prima, hitungan secara umum satu periode biasanya habis 90 butir. Nah ini dia. Kemudian yang ketiga, tergantung luas media penetasan dan perawatan berkalanya untuk
luas 10 meter persegi, biasanya 12.000 ekor sampai ukuran 45. Nah, jadi yang saya tangkap begitu menetas satu kolam besar, kakabannya disatuin. Dan di hari pertama itu setengah butir buat satu kolam besar itu, baru bertahap seperti tadi dibaca. Di hari keempat baru mulai udah malam harinya bertambah sesuai kebutuhan. Hari kelima baru 3 kali, dan itu yang paling poin inti itu jangan sampai bersisa tapi lele kenyang. Itu poin yang susah gampang. Nah, kemudian dia menambahkan lagi komenannya, selama 1 minggu kuning telur saja. Nah, masuk hari ke-11 berarti 3 hari tambah 7. Nah, 10 hari ke-11 baru campuran kuning telur ditambah dengan pelet 781-1 direndam dengan air panas, kemudian dihancurkan sampai menjadi seperti sereal atau bubur bayi. Kemudian ditaruh di wadah yang datar, piring batu juga bisa, yang ditaruh di dasar kolam. Kalau habis, biarkan selama 3 jam, baru ditambahkan lagi. Untuk kolam 10 meter persegi cukup 2 kuning telur dan pelet 1 gelas 200 ml. Itu berarti di hari ke-11 ya. Hari 11 sudah dicampur dengan pakan pabrikan, yaitu 781-1 yang dibuat bubur. Nah, terus kemudian saya komen lagi, terima kasih Bang. Kalau untuk air kolam biasanya hari berapa diganti Bang? Kemudian dia menjawab lagi, air kolam tidak diganti total, tetapi 3 hari sekali buang air setengah, tambah kembali air baru yang sudah ditandon atau diteduhkan, dan kemudian sampai ketinggian semula. Yang kebayang sama saya berarti airnya cepat kotor karena di dasar bubuk sama telur bakal ya intinya merusak air. Jadi ternyata 3 hari sekali airnya dibuang, diganti dengan yang baru. Kemudian dia namain lagi ketinggian airnya di ulele umur di bawah seminggu antara 20 cm sampai dengan 30 cm. Seperti itu ya, ketinggiannya 20 sampai 30, kemudian air 3 hari sekali dibuang setengahnya, ditambahin air yang sudah ditandon. Nah, kira-kira seperti itu lanjutannya. Mungkin nanti bisalah saya praktekkan sebagai bahan eksperimen saya kelanjutnya. Nah, kemudian ada lagi komenan nih dari Albani. Saya baca-baca, masukannya ternyata bagus. Terima kasih sudah berbagi. Boleh terapkan ketika tidak ada cacing sutra. Salam dari Banten. Nah, ini orang Banten nih, Albani Lele. Nah, kemudian di konten selanjutnya ada juga ternyata orang MTT. Saya juga dari NTT, pakai kuning telur selama ini. Tidak terlalu bagus tapi lumayan bisa nyetak anakan sendiri. Jadi intinya ini ada pengalaman teman kita di NTT, malah Bang Rido itu udah 27 tahun tanpa cacing sutra. Kemudian ini ada juga Adi Ruku. Ini orang NTT juga, sama dia selalu pakainya tanpa cacing sutra. Nah, itu dia tips dari Bang Rido yang telah berbagi buat kita, semoga bermanfaat. Nah, kalau kesulitan yang saya alami, yang pertama itu pemberian pakannya harus sangat tepat. Istilahnya porsinya harus sangat tepat. Ini di porsi ya, porsinya harus sangat tepat, tidak berlebihan, tidak kurang. Setelah porsinya tepat, yang paling penting kayaknya lebih cenderung sedikit tapi sering. Jadi porsinya sedikit sering gitu. Kalau misal lama, otomatis lelenya akan banyak ketinggalan. Nah, berbeda dengan cacing, kita kan kasih cacing bisa sekaligus, cacing hidup di dasar kolam. Jadi cacing bisa dimakan sedikit-sedikit sama lelenya dan tidak menjadi basi. Nah, ini berbeda kalau misal sama kuning telur, dia menjadi basi, dia menjadi amonia, kemudian dia menjadi lumut dan membahayakan larva lele. Nah, kemudian tantangan selanjutnya, tambahan pekerjaan 90 butir telur untuk satu periode. Tapi kan dibagi 10 hari ya, kurang lebih lah sehari 10 berarti lah, kurang lebih semakin besar semakin bertambah. Sebenarnya tidak berat juga sih, cuma harus butuh fokus dan butuh pengalaman. Mungkin lebih irit dengan kuning telur 90 butir
telur satu, dan kalau cacing itu bisa menghabiskan 10 liter minimal sampai 300.000. Kalau telur 90 kali 2000 aja hanya 180.000. Mungkin di sana bisa lebih irit. Nah mungkin itu aja yang bisa saya bagi. Nah itu hanya gambaran saja buat teman-teman, mungkin bisa diterapkan di kolamnya masing-masing. Ini dengan catatan yang susah, cacing sutra ini bisa jadi alternatif dan sudah terbukti oleh rekan kita Bang Rido dari NTT. Oke, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.